Status Yesus. Kenapa? Ya, status Yesus ada tercatat di kitab terdahulu sebelumnya. Ada Kitab tercatat terdahulu. mengenai Yesus. Kitab apa itu? Ya, maksudnya kita baca lah Matius 4 lah ya. Oke, silakan. Yesus dicobai iblis. Betul. Nah, Lalu pertanyaanmu? di ayat 6-nya ada tertulis, oh, jatuhkanlah dirimu ke bawah, malaikat akan datang menatang engkau. Betul. Lalu pertanyaanmu? Supaya supaya lututmu tidak akan terantuk Pada batu. pada batu. Intinya malaikat datanglah membantu Yesus gitu kan. Bukan malaikat datang membantu Yesus. Begini loh. Jadi di dalam narasi ayat itu dikatakan bahwa Yesus ada di bubungan bait Tuhan. Kemudian iblis ya dengan kita tidak tahu bagaimana itu detailnya ceritanya. Intinya iblis itu menghasut supaya Yesus melompat dari bubungan itu. Karena apa? Karena di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Mazmur, kitab-kitab yang tertulis sebelumnya dikatakan iblis dengan mengutip ayat itu, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis bahwasanya Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatnya menopang engkau sehingga engkau tidak tidak terantuk kepada batu. Artinya iblis menghasut Yesus supaya Yesus lompat dari bubungan bait Tuhan. Lalu apa kata Yesus? Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang menjadi pertanyaanmu apa di sini? Ada kalimat yang lupa di ayat 6 itu, ada tertulis mengenai engkau. Ada mengenai engkaunya ini ada situ tertulis. Apa Betul. itu? Yaitu malaikat datang menyelamatkan engkau supaya kakimu tidak terantuk. Jadi ini Ya, dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ya, silakan. jadi implementasi ayat Matius 4 ini akan menjadi acuan untuk penyaliban Yesus akan diselamatkan. Menjadi acuan ya itu maksa kamu namanya, itu namanya maksa. Silakan. Coba baca di Matius ayat 4-nya di ayat 13, iblis berjanji akan datang lagi mencari kesempatan yang baik. Coba baca Matius 4-nya. Iya, saya sudah baca Di semua ayat itu. Saya sudah baca semua. Kalau kamu ya. mengatakan bahwa itu dalil bahwasanya Yesus diselamatkan dari salib, ya itu namanya kesimpulan maksa IQ 78. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana nih kesimpulannya? Kemarin ada heboh viral, Edis percaya bahwa penyaliban rencana iblis. Itu ada Jadi lompat lagi nih sekarang. implementasinya rencana. Jadi Bukan Anda ingin lompat, lompat kita lagi masih sekarang. lompat gimana? Tadi Anda membahas tentang bagaimana di dalam narasi tersebut iblis menghasut supaya Yesus lompat dari bubungan bait Tuhan. Tetapi Yesus berkata, ada Ya, tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. ya. Betul. Itu kan maksudnya gimana? Kalau menurutmu gimana tuh ayat itu? Jangan mencobai Allahmu. Di titik itu apa menurutmu Iya, arti ayat itu maknanya? jangan mencobai itu maksudnya supaya apa? Supaya dengan sengaja melompatkan diri dari hubungan bait Tuhan itu, kemudian nanti pasti tidak akan jatuh dan meninggal di situ. Karena dikatakan bahwa malaikat-malaikat akan menatang kakinya sehingga dia tidak jatuh dan membentur batu. Makanya Yesus mengatakan supaya tidak mencobai. Saya kasih contoh begini. Itu kayak Tidak begini mencobai dalam itu maksudnya. itu kayak begini Tunggu dalam dulu, siapa keadaan yang sebentar, saya coba jelaskan ya. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari jalan? itu begini. Kita percaya kan bahwa kita akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Betul. Misalnya nih, Iya, iya. lalu wah, di situ ada ada kereta api lewat. Ah, tidur di relnya gitu kan? Kan ada firman Tuhan yang berkata,
bahwasanya dia akan menjaga kita, oh, berarti nanti dijaga sama Tuhan. Nah itu maksudnya kayak begitu itu. Artinya kita itu kalau mengasihi Tuhan tuh harus berhikmat dan berakal juga. Bukan berarti kalau Tuhan berkata bahwasanya dia akan dilindungi, terus kita sengaja tidur di rel kereta api, ya meninggal. Mana? Maksudnya begitu. Maksudnya kan gini, beda. Ini statusnya Yesus, kita statusnya kan beda. Siapa dulu kita, siapa dulu Yesus kayak gitu. Ya, Jadi intinya maknanya gini. kita Intinya apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sudah benar untuk tidak mencobai Tuhan Allah. Nah, sekarang saya mau nanya pertanyaan yang sama nih, karena kisah tersebut itu dicolong oleh orang Islam. Perhatikan. Perhatikan. Ya, lihat ya. Jadi ini dalam sebuah hadis ya, di dalam Sahih Bukhari nomor 6467. Perhatikan. Dikatakan wahyu berhenti beberapa lama hingga Nabi bersedih. Berita yang sampai kepada kami, kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan dirinya dari puncak gunung. Setiap kali beliau naik puncak gunung untuk bunuh diri dan menerjunkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah." Nah, saya mau tanya dulu, betul nggak Muhammad pernah ingin mencoba bunuh diri? Ya, jujur aku belum pernah baca hadisnya. Jujur aku belum pernah baca hadisnya. Oke, kita buka ya hadis Bukhari. Oke, hadis Bukhari 6467. Sebentar, kita buka ya. Bukhari 6467. Sebentar. Bukhari 6467. Bukhari 6467. Bentar ya. Kita akan tunjukkan hadisnya. Apakah nanti kaum muslimin akan membantah lagi pura-pura ya, baik. Kelihatan ya? Kelihatan? Ya, kelihatan lebih aja. Oke. Ya, kelihatan. Oke, ini hadisnya panjang ya. Panjang ya. Kelihatannya panjang sekali ya, betul? Ya, Betul? ya. Oke, baik. Ya, terus ya. Baik, kita akan bacakan bagaimana di sini Muhammad ingin mencoba bunuh diri ya. Baik. Kita akan bacakan bagaimana Rasulullah Muhammad ingin mencoba bunuh diri. Perhatikan ya. Kemudian tak berselang lama Warokah meninggal. Dan wahyu berhenti beberapa lama hingga Nabi SAW bersedih. Kenapa Nabi bersedih? Karena wahyu tidak turun-turun. Kenapa wahyu tidak turun-turun? Karena Warokah meninggal. Karena apa? Sebenarnya Warokah lah yang menjadi wahyu, yang menurunkan wahyu ke Muhammad itu sebenarnya Warokah ini. Nah, sebentar, loh, ini narasi ada nih. Warokah meninggal dan wahyu berhenti beberapa lama hingga Nabi SAW bersedih. Berita yang sampai kepada kami, kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa hingga beliau beberapa kali ingin bundir dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung. Setiap kali beliau naik puncak gunung untuk menerjunkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, "Hai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar Rasul." Nasihat ini menjadikan hatinya lega dan jiwanya tenang dan pulang. Namun jika sekian lama wahyu tidak turun, jiwanya kembali tergoncang. Dan setiap kali ia naik puncak gunung untuk bunuh diri, Jibril menampakkan diri dan menasihati lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat fa'alikul isbah, yaitu cahaya matahari ketika siang dan cahaya bulan ketika malam. Ini hadisnya. Ya, apakah hadisnya sahih? Nih, Sahih Al-Bukhari nomor 6467. Nah, jadi pertanyaannya begini. Ini ya, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Siapa yang berkata kepada Muhammad
bahwasanya yang di Gua Hira itu Jibril? Warokah. Siapa yang bilang Muhammad adalah nabi? Warokah. Siapa yang membuat Muhammad sedih karena wahyu tidak turun? Warokah. Makanya Bang, kesimpulannya Bang Zal, kesimpulannya tiada lain tiada bukan Warokah lah yang ngarang agama Islam. Malaikat Jibril datang mengakui bahwa engkau Rasulullah gitu. Yang bilang bahwasanya Muhammad dapat wahyu di Gua Hira dari Jibril siapa pertama kali? Ya, pamannya Siti Khadijah. Muhammad sendiri tidak tahu itu siapa yang di Gua Hira, betul? Pertama kali, betul? Ya. Malah Warokah lah yang bilang bahwa itu Jibril. Pertanyaannya, dari mana Warokah tahu kalau itu Jibril? Menjadi menguatkan keimanan umat Islam, artinya Islam itu Al-Quran itu bukan dikarang-karang, itu malahan positif nilainya lagi deh. Begini Bang Zal, kita jangan bicara iman dulu ya. Gini, Muhammad kan bertahanus di Gua Hira. Di Gua Hira dia bertahanus, entah begini entah bagaimana dia bertahanus kan. Berikanlah saya petunjuk, berikanlah saya petunjuk, berikanlah saya petunjuk. Nggak tahu kita gimana dia bertahanusnya. Tiba-tiba datanglah sesuatu. Cush! Bacalah. Bacalah. Saya tidak bisa membaca. Bacalah. Saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali katanya. Lalu dia katanya dicekik atau di apa gitu sampai dia tidak bisa bernafas. Pulanglah dia ke rumah. Bukan Gimana? didekap gitu, bukan dicekek. Didekap sampai tidak bisa bernapas, betul? Ya, kayak gitulah. Oke, ya kalau didekap ya bisa bernapas, artinya dicekek. Bisa bernapas. Oke. Itu kan gambarannya didekap tuh. Ya, kayak gitu deh. Oke, artinya dia termegap-megap tidak bisa bernapas. Nah, akhirnya dia pulang ke rumah. Dia nggak tahu siapa itu karena sosok tersebut tidak pernah memberitahu siapa dirinya. Tiba-tiba Warokah bin Naufal memberitahu itu adalah Namus. Betul? Iya, kayak gitu narasinya. Nah, pertanyaan saya, di mana nabi-nabi terdahulu kenal Namus dari mana? Nggak ada. Makanya saya bilang begini Bang Zal, ini penutup nih, penutup. Warokah ini kuat dugaan. Ini kuat dugaan. Warokah ini mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Kenapa saya katakan dia kuat dugaan mengalami gangguan jiwa? Gini, dia bilang begini. Sesungguhnya seorang nabi itu memiliki tanda-tanda kenabian, kata Warokah. Nah, menurut Warokah, tanda-tanda kenabian itu adalah berupa di punggungnya itu ada segumpal daging berbulu. Atau bahasa kita itu tompel. Tahu kan tompel kan? Iya, tompel dulu punya tompel kan? Nah, dari sejak kapan ada tanda kenabian itu berupa tompel? Sejak kapan? Makanya kuat dugaan Warokah bin Naufal mengalami gangguan jiwa. Ya sudah, coba. Gini Zal. Coba gini, begini biar enak kita diskusi. Narasinya, tapi kamu udah Narasimu itu terlalu jauh, Zal. Kita di situ membahas mengenai terangkat kan. susah memang kalau orang sudah kena pengaruh orang yang kena gangguan jiwa. Zal, maksud saya begini, Zal. Begini. Kamu percaya kepada Warokah bin Naufal? Ya, percaya, dia kan ahli kitab. Oke. Menurut dia, Jibril lah yang menjumpai Muhammad. Menurut dia pula, tanda kenabiannya ya yang ditertulis dalam kitab-kitab terdahulu itu adalah tompel. Pertanyaannya begini. Apakah di dalam Injil dan Taurat memang betul tanda kenabian itu berupa tompel? Ya, nggak salah. Tapi kan salah satunya gitu. Aku nggak tahu juga masalah itu, Dis. Malang nasibmu. Ya sudahlah Zal, ya sudahlah. Kita intinya begini Zal. Semua yang kita bicarakan ini akan diambil ibrohnya, akan diambil kebaikannya oleh para penonton, ya.
Jadi penonton, kalian sendiri mengambil kesimpulan. Apakah Muhammad itu layak atau apakah Islam itu layak untuk dipercaya? Karena kalau kita Sangat, pelajari, sangat. Cuman Alkitab ini yang perlu dipertanyakan. Narasinya di ayat Matius 4 tadi udah itu pokok dari ininya, intinya. Nanti baru ke penyaliban ininya. apa yang kamu tanyakan kepada saya soal penyaliban, Zal? Kemarin saya Ya kan, mengeluarkan satu statement yang sangat kontroversi. Sebenarnya gini, ya, orang-orang yang menanggapi video saya soal saya mengatakan bahwa keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan daripada iblis, itu ya. Padahal iblis sudah tahu bahwa Yesus ini tidak akan bisa dicelakai. Tapi dia akan berusaha mencari waktu yang tepat di ayat 13-nya. siapa Di ayat bilang, siapa bilang iblis, siapa bilang dikatakan Yesus tidak bisa dicelakai? Ya, iblis sendiri kan ada di ayat Matius ayat 4-nya. Kan ada tercatat mengenai engkau. Bahwa ya, malaikat akan datang di dalam peristiwa di Yesus berdoa itu kan malaikat datang itu. Ini. Begini, biar kita nggak kemana-mana ya. Ini itu jadi bingung. Gini, statement saya pada waktu itu adalah keinginan untuk menyalibkan Yesus, Tuhan Yesus, itu adalah keinginan daripada iblis. Makanya yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah iblis dan sekutu-sekutunya dengan perantaraan atau lewat tangan-tangan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Roma, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Ya, statement saya itu ditangkap oleh orang-orang yang pada waktu itu tidak nonton diskusi saya dengan Yusuf PI. Pada waktu itu kan saya diskusi dengan Yusuf PI. ya, saya Nah, nonton waktu itu. oke, Anda menonton. Nah, sebentar, biar saya selesaikan. Biar saya selesaikan. Deki Ya, Gadas, MYM, Esra Soru, kemudian siapa lagi? Rudi Iskariot, Bom Bom. Mereka itu nggak nonton waktu saya diskusi. Mereka lagi ngiler, lagi keluar ininya, ngiler jadi bantal itu. Mereka nggak nonton. Lalu mereka mendengar, tenang. Shh. Lalu mereka mendengar, wah, Edis mengatakan bahwa salib Kristen itu adalah karya daripada setan katanya. Mereka tidak nonton. Yang saya bahas bukan perbuatan Yesus yang merelakan dirinya disalib, bukan perbuatan Yesus yang taat sampai mati disalib. Yang saya bahas adalah perbuatan orang-orang yang menyalibkan Yesus. Jadi keinginan supaya Yesus disalib itu memang keinginan dari si jahat. sebagai Bagaimana? tanda. Sebagai tanda bahwa mereka ingin membinasakan Yesus, mereka tidak suka dengan pengajaran Yesus, mereka ingin melenyapkan Yesus, makanya diserahkan kepada orang-orang Roma untuk disalibkan. Tetapi, Sebenarnya narasi ini apakah deh. mereka berhasil? Shh. Apakah dengan cara menyalibkan Yesus sampai Yesus wafat, apakah itu berhasil? Iblis berhasil? Tidak. Justru Yesus bangkit dan justru kebangkitan itulah yang menjadi dasar pondasi iman kekristenan. Nah, Jadi itulah titik dari ini. rencana jahat iblis Disitulah ingin membinasakan Yesus. Rencana jahat yes. iblis ingin membinasakan Yesus ditunggang balikan oleh rencana Bapa di surga dengan cara dibangkitkan. Makanya keinginan iblis dengan keinginan Bapa di surga itu selalu bertabrakan. Ya, Gitu tunggu loh. dulu deh. Cuman orang-orang yang nggak nonton itu mereka gak tak tahu. Gimana? Saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh begini biar enak. Saya kemarin tuh udah bikin contoh. Ini saya ulang-ulang lagi nih. Karena banyak orang baru lagi yang datang. Gini. Saya kasih contoh. Ada gereja gubuk. Gubuk nih. Gereja gubuk kecil. Anda kan orang Padang kan? Ya, betul. Dari cari ngomong Anda orang Padang.
Saya bikin gereja di tengah-tengah orang Minangkabau. Ya kan? Banyaklah yang tak suka dengan gereja ini. Akhirnya gereja Gubuk ini dibakar. Wah, dipimpin oleh Zal, dibakar gereja ini. Keinginan Anda adalah membinasakan gereja, membinasakan umat Tuhan supaya tidak ada lagi pemberitaan Injil di situ. Ternyata setelah dibakar, bukan keinginan Anda yang terjadi. Justru gereja yang tadinya gubuk itu, yang dibakar oleh orang-orang Islam di Tanah Minang ini permisalan ya, ini tidak sungguh-sungguh terjadi ya. Ternyata didengar oleh pemerintah, didengar oleh rakyat Indonesia yang lain. Wah, orang Kristen tertindas teraniaya di Tanah Minang. Akhirnya presiden turun tangan, dibangunlah gereja yang makin besar. Jadi gerejanya tadinya gubuk, jemaahnya cuma 5 orang. Jadi viral karena teraniaya, gerejanya tambah gede, gedung besar, orang yang datang makin banyak, pemberitaan Injil malah makin besar. Pertanyaan saya kepadamu, keinginanmu terjadi nggak? Enggak. Tapi Tidak terjadi. Sebentar, tenang. Biar saya jelaskan. Tenang. Biar saya jelaskan apa peristiwa salib itu kira-kira seperti apa. Gini. Ketika keinginanmu tidak terjadi, tetapi yang terjadi adalah kebalikannya, betul nggak? Lawan daripada keinginanmu, justru gerejanya makin tambah besar. Kamu ingin melenyapkan gereja, gubuknya kamu bakar gereja itu, gereja gubuk kamu bakar, tapi gerejanya makin tambah gedong, tambah besar. Nah, begini, saya mau tanya sama kamu. Apakah keinginan kamu untuk membakar gereja itu, dalam sudut pandang Kristen ya, itu berasal dari Bapa di sorga atau berasal dari iblis? Ya, yang jelas kalau bermaksiat itu Iblis, betul. Iblis lah ya. Iya, jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus, keinginan untuk membakar gereja itu memang keinginan iblis. Tetapi keinginan iblis itu tidak berhasil, justru malah dengan cara Yesus disalibkan, wafat, tetapi Bapa di surga membangkitkan dia. Jadi kalau ada yang ngomong keinginan untuk menyalibkan Yesus itu di latar, tenang, tenang, biar saya selesaikan. Ini biar selesai, biar nggak berulang-ulang lagi. Begini, kalau misalnya keinginanmu untuk membakar gereja itu dilatar belakangi, ditunggangi oleh Bapa di sorga, berarti kamu mendapat penghargaan nggak dari Bapa di sorga? Ya, itu bukan penghargaan. Harusnya kamu dapat penghargaan kalau Bapa di surga lah yang menginisiasi itu. Tidak. Yang menginisiasi itu tetaplah iblis. Tetapi Bapa di surga mengizinkan itu terjadi. Mengizinkan itu terjadi bukan berarti dia adalah dalangnya. Begitu juga dalam peristiwa penyaliban. Di dalam peristiwa penyaliban itu Bapa di surga mengizinkan itu terjadi. Bukan berarti dia dalangnya. Kalau dia dalangnya berarti iblis Rudi Iskariot ya memang masuk surga. Karena apa? Karena iblis Yudas Iskariot, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menjadi karyawannya Bapa di surga. Gimana sih? Saya udah jelaskan itu berkali-kali. Yang nggak mudeng juga dia, saya anggap dia nggak waras. Gimana? Gimana? Itu kan sebenarnya ada nubuatnya untuk angkatan jahat salib itu, Dis. Memang betul, kan sudah saya bilang yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang jahat. Jahat untuk angkatan jahat. Betul. Cuman yang jadi masalah ada orang-orang Kristen yang mengatakan yang menyalibkan Yesus itu adalah rencana Bapa di surga. Makanya saya bilang begini, nggak waras lagi. Mereka itu memang nggak waras. Gitu loh. Ya, narasinya memang begitu. Nanti kan Kristen ini akan menjadi besar, itu kan sudah nubuat juga dari Yesus, Dis. Udah, intinya kemana-mana kamu, intinya saya sudah menjelaskan itu. Kalau kalian tidak nyambung lagi, ya deritamu. Begitu saja ya. Oke? Oke lah, Dis. Oke, Ya, selamat malam.
angkatan jahat ya Dis ya. Bagaimana? Yang penting salib itu buat untuk angkatan jahat ya. Bukan Bukan untuk salib, penebusan bukan dosa. salib itu nubuatan untuk ini juga bahasa-bahasamu salah. Begini loh. Salib itu sebenarnya adalah bentuk penghukuman yang asal usulnya itu dari orang-orang sebenarnya itu dari Fenisia itu asal usulnya. Diadopsi oleh orang Mesir, diadopsi oleh orang Yunani untuk menghukum seseorang. Dan itulah yang diterapkan kepada Yesus. Nah, keinginan untuk menyalibkan Yesus itu memang keinginan dari si jahat. Keinginan Bapa di sorga apa? Keinginan Bapa di sorga terhadap Yesus, terhadap penyaliban itu apa? Supaya Yesus tidak lari tunggang langgang seperti seorang pengecut seperti Isa. Yang diinginkan Bapa di sorga adalah, wahai anakku, hadapi salib itu, jangan lari. Itu. Tetapi keinginan untuk menyalib itu tetap berasal dari si jahat. Gimana? Nah inilah salahmu cara keteranganmu Dis. Aduh. Sementara di Ya, tidur dulu sana. Tidur dulu sana. Susah. Dijelasin berkali-kali juga nggak paham.